Selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berkumpul ya, terutama di dalam masih dalam suasana kemerdekaan walaupun kita tidak terlalu merasakan suasana itu di luar gitu ya. Karena ya kita tahu kondisi ini COVID yang membuat kita tidak bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia seperti di tahun-tahun sebelumnya ya, yaitu mengadakan acara perlombaan ataupun ada upacara mungkin ya. Jadi sekarang semuanya serba virtual, tapi kita bersyukur bahwa tema-tema kemerdekaan masih tetap bisa diangkat di berbagai berbagai media ya. Contohnya kemarin saya mengikuti apa itu istilahnya, mengambil waktu untuk tenang ya, teduh, hening cipta pada pukul 10:17 menghayati detik-detik kemerdekaan ya. Dan hari ini juga di dalam dialog kita juga mengangkat sebuah tema yang berkaitan juga dengan kemerdekaan ya. Dan kemerdekaan tentang apa? Tentu saja bukan hanya soal kemerdekaan secara bangsa, tapi juga kemerdekaan di dalam kerohanian ya. Dari segi Alkitab, kemerdekaan seperti apa yang mau kita bahas atau diskusikan atau dengarkan bersama-sama ya. Untuk malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah pemaparan ya dari Pendeta Bunsui dan juga didukung oleh Pendeta Parlindungan nantinya. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin ingatkan kembali, saya mengharapkan bahwa semua peserta dari Fit Dialog di malam hari ini boleh tetap menjaga ketenangan dan ketertiban, ya salah satunya dengan kita stay mute ya, stay mute kecuali kalau mau bertanya nantinya ya, supaya nanti baik itu pemapar ataupun rekan-rekan kita yang mengikuti tidak terganggu ya. Dan kalau nantinya mau bertanya, saudara, saya sangat mendorong ketika dibuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, saudara boleh nanti menuliskan nama saudara di chat ya, menandakan bahwa saudara ingin bertanya, dan silakan ketika saya memberikan ruangan itu, saudara boleh unmute dan juga langsung bertanya ya. Saya sangat mendorong saudara untuk boleh bertanya secara langsung, tapi kalau misalnya saudara merasa bahwa saudara kurang pintar untuk menyusun kata-kata atau ketika menyampaikan secara langsung, saudara nanti boleh menggunakan fasilitas chat-nya ya. Nah, juga saya mendorong kita untuk mengikuti setiap seri dari Fit Dialog ini dari awal. Itu semua sudah ada di YouTube. Dan seri ini kita harapkan boleh terus berlangsung dan berlanjut ya. Dan kita juga rindukan tentu saja semakin banyak dari saudara-saudari kita yang boleh ikut. Karena itu, kalau saat ini saudara mau mengundang teman-teman ya, mungkin melalui WhatsApp, saudara boleh gerilya sekarang ini. Sekarang waktu yang paling tepat ya untuk kita gerilya mengundang teman-teman kita sebanyak mungkin untuk bisa ikut. Ya, saya pikir dari saya itu saja. Kita akan segera memulai dengan pemaparan pada malam hari ini. Karena itu saya akan membuka kita semua di dalam doa ya. Saya membuka acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau memberikan perjalanan yang luar biasa bagi bangsa kami. Memang tidak mudah, tapi 75 tahun kami boleh rayakan, walaupun di dalam suasana COVID-19 di tahun ini, tapi kami tetap bersyukur bahwa semua pemeliharaan Tuhan kami boleh lihat dengan nyata bagi bangsa ini. Kami menyadari bahwa bangsa ini, Indonesia, belum 100% di dalam segala daya dan upaya, bahkan juga masih banyak juga kelemahan ataupun masalah yang terjadi di dalam bangsa ini, tapi kami percaya
sampai saat ini Engkau senantiasa memelihara bangsa ini. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan mendiskusikan satu tema yang berkaitan dengan kemerdekaan, kami rindu Tuhan tema ini boleh mengakar di dalam hati kami, dan iman kami juga boleh bertumbuh selain daripada wawasan kami yang terus bertambah. Dan kami serahkan untuk penyaji kami pada malam hari ini, Pendeta Bunsui, dan juga didukung oleh Pendeta Parlin, Tuhan. Biar kiranya Engkau juga yang menopang mereka, menguasai mereka, Tuhan pakai mereka untuk setiap bahan yang sudah dipersiapkan, untuk setiap diskusi yang nanti akan dilangsungkan, biar semuanya itu boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan untuk segala diskusi kami malam hari ini, Tuhan pakai setiap kami untuk boleh bersumbangsih dalam pertumbuhan iman setiap saudara-saudari kami yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan kami berdoa, gunakan setiap alat yang kami gunakan, gunakan internet yang kami gunakan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Iya, begitu saya boleh langsung serahkan kepada Pendeta Bunsui untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Eka Cantau. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan. Malam ini kita bisa bertemu kembali. Satu tema yang cukup menarik di dalam kehidupan kita, yang mau kita bahas bersama malam ini, yaitu merdeka dalam Kristus. Sesuai dengan Surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23. Namun demikian, sebelum kita masuk kepada materi pokok, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Selamat buat negara kita yang sudah memasuki usia kemerdekaan pada usia yang ke-75. Kita begitu bersyukur kepada Tuhan dan kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah kita, Bapak Presiden kita, membuat satu tema, yaitu Indonesia Maju. Ini adalah sebuah tema yang sangat luar biasa, satu tema untuk mencapai masa depan yang diinginkan, dirindukan oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia, bagaimana Indonesia maju. Kita bersyukur, pemerintah kita, dalam hal ini Kepala Negara kita, Bapak Presiden, mengarahkan dan mau membawa Indonesia ini semakin maju. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Merdeka. Merdeka. Iya. Saya sangat tertarik dengan sebuah statement ya yang dibuat oleh Presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Indonesia merdeka. Sejatinya adalah penentuan nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri. Untuk mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Saya pikir ini sebuah statement ke depan Indonesia, negara kita, tanah air kita, pasti akan semakin maju. Sebuah statement yang berisi sebuah harapan Indonesia di masa depan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, tentu kemerdekaan itu selalu diinginkan oleh setiap orang, setiap suku bangsa, setiap negara di dunia ini. Ini sebuah kalimat yang perlu kita renungkan kembali, bagaimana kita melihat bahwa sebuah perjuangan yang sudah diperoleh oleh bangsa kita Indonesia, itu sebuah kemerdekaan yang didapatkan bukan cuma-cuma. Untuk bisa merdeka, maka harus berjuang. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Tentu sekali di dalam perjuangan itu ada sakit, dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun jika menyerah atau tidak berjuang, rasa sakit itu akan terasa
selamanya. Ini sebuah refleksi untuk generasi kita pada saat ini dan generasi yang masa yang akan datang, mengingatkan supaya bagaimana mengisi perjuangan yang sudah direbut oleh para pejuang-pejuang kita di masa lalu, dan kita bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Bapak Ibu, Indonesia memang sudah merdeka dari negara penjajah. Tapi pada saat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita bersama. Ada beberapa poin yang kami coba tampilkan. Kenapa ini penting? Bagaimana kita bisa memikirkan bersama untuk mengatasi bersama pula hal-hal yang belum sempurna dalam mengisi kemerdekaan itu. Apa itu? Kita melihat kepala negara kita, presiden kita, Bapak Joko Widodo, sudah bekerja sangat keras untuk membuat pemerataan, pembangunan, pemerataan ekonomi. Kita melihat beberapa tahun yang lalu, dulu harga minyak di Papua itu sangat mahal. Tapi diperjuangkan, dijadikan sekarang harga minyak itu merata di seluruh Indonesia. Nah, kita perhatikan sebuah pembangunan yang masih terus diupayakan oleh pemerintah. Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini? Tentu sekali kita mendukung pemerintah. Rakyat Indonesia perlu jujur membayar pajak. Itu salah satu contoh. Karena dengan pajak kita mendukung dana-dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membangun negeri ini. Ini sangat penting. Nah, ada persoalan lain yang kita lihat. Di saat pemerintah kita ingin berpacu dengan zaman, tapi masih banyak kita temukan, KPK menemukan ada orang-orang tertentu yang masih mau korupsi. Nah, ini tentu masalah yang perlu diatasi bersama. Kemudian kita melihat narkoba yang merongrong semua lapisan masyarakat. Narkoba ini dia tidak pilih usia, dari anak muda sampai orang dewasa. Dia juga tidak memilih strata ekonomi. Itu semuanya bisa terjangkit. Nah, ini sebuah bahaya, suatu bahaya yang sangat-sangat mengancam generasi kita pada saat ini. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Semuanya bisa menolak narkoba. Semuanya menutup diri dari narkoba. Semuanya bisa memikirkan bahwa narkoba itu adalah suatu ancaman nasional bagi kita. Kemudian kita perhatikan di tengah-tengah kita mengisi kemerdekaan, masih ada berbagai bentuk kejahatan, tindakan kekerasan dalam keluarga, dalam masyarakat luas. Contoh, kita melihat hal yang sederhana sering terjadi. Bagaimana begal, orang tidak nyaman berjalan di tempat-tempat umum, ada tindakan-tindakan kejahatan yang selalu mengintai, itu dirasakan. Nah, ini satu persoalan yang juga kita perlu pecahkan bersama. Kemudian kita lihat di sana-sini tetap ada ancaman perpecahan di negara kita. Nah, ini semua sebuah refleksi yang perlu kita perhatikan kembali. Bagaimana memang seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama, membangun bersama, sehingga memang Indonesia itu cepat maju dan bisa menjadi negara maju. Nah, baik, Bapak Ibu, kita fokus kepada pembahasan kita pada malam ini. Namun saya pikir kalau ada yang mau kita bicarakan dulu, yang pengantar kita berhubungan dengan kemerdekaan, saya pikir kita pakai beberapa menit untuk ucapkan selamat dirgahayu kepada negara Indonesia, kepada negara kita, kepada pemerintah kita. Saya persilakan dua atau tiga orang sebelum kita lanjutkan ke dalam materi pokok.
Ada? Kalau ada silakan ya yang mau mengucapkan Dirgahayu, atau Merdeka, atau mungkin secara singkat harapan-harapan untuk bangsa kita. Iya. Boleh langsung saja membuka mic dan bersuara Ya, secara singkat. Ya. contoh Ayo. saya ingin kasih ucapan ya. Selamat Dirgahayu RI yang ke-75 ya, teman-teman semua dan semua rakyat Indonesia. Besar harapan saya negara kita ini bisa cepat maju ya, dan semua kita sebagai individu di dalamnya, marilah kita coba berusaha berbuat apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu. Jangan sebaliknya malah kemerdekaan itu kita sendiri di dalamnya yang merusaknya ya. Alangkah kasihannya para pejuang dulu yang telah berjuang dengan keringat ya, darah ya, air mata sehingga kita bisa menikmati sekarang, tapi malah kita merusaknya mungkin dengan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi marilah kita semua jadi individu Indonesia yang berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu ya. Terima kasih. Untuk Agus mau ini, Agus Siwi mau menyampaikan dari atas puncak gunung. Merdeka. Merdeka. Sebelum dimulai kan, Boksu Bunsri kan, sepertinya tadi Boksu suaranya itu dia agak ribut. Agak pecah ya suaranya. Pecah dan suaranya agak ribut. Apakah perlu pakai mic dicolokkan ke laptop atau bagaimana? Karena suaranya nanti nggak jelas. Oh, gitu ya. Tapi ini cukup jelas. Ini jelas. Tadi tidak jelas, entah karena sinyalnya nggak bagus atau gimana ya. Oh, sorry, tertutup, speakernya tertutup. Oh. Tertutup kertas. Ya. Sorry. Ya. Kertasnya. Oke, saya pikir. Oh ya, silakan Ciliung. Ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Semoga negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi semakin maju, pembangunan semakin merata, dan semoga vaksin yang sedang diperjuangkan ke manusia ya, supaya berhasil, karena saya mengikuti berita ini sudah mulai disuntikan ke manusia supaya itu berhasil sehingga COVID-19 itu dapat diatasin. Dengan demikian kita bisa hidup normal, kita bisa kembali seperti biasa, tidak usah pakai masker kemana-mana lagi, ya kan? Terus perekonomian bisa berkembang kembali, orang bisa hidup normal, kerja sebagaimana biasanya, dan Indonesia bisa keluar dari resesi. Itu yang penting. Karena dampak resesi itu kan banyak ya, banyak yang tidak dapat kerja, banyak yang pengangguran. Jadi semua segera teratasin dengan adanya vaksin ini. Itu saja. Ya, thank you semuanya untuk ucapannya. Silakan, saya pikir kembali kepada Pendeta Bunsri. Iya, harapan kita semuanya biarlah Tuhan memberkati Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Terima kasih, Bapak Ibu. Kita sekarang fokus kepada tema kita pada malam ini. Itu kita akan membicarakan apa maksud dari merdeka dalam Kristus. Tadi kalau kita melihat bahwa di dalam kita membicara sedikit tentang kemerdekaan yang sudah kita peroleh selama 75 tahun, walaupun kemerdekaan itu sudah kita peroleh, tapi masih ada hal-hal yang perlu dibenahi di dalamnya. Masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, diisi, kemudian dilanjutkan, supaya betul-betul cita-cita dari para pejuang kemerdekaan itu bisa tercapai melalui kita generasi sekarang dan generasi akan datang. Nah, sekarang apa maksudnya merdeka dalam Kristus? Nah, kita akan melihat satu ayat dari firman Tuhan, Roma 6 ayat 18. Di situ dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa, kemudian dijadikan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi coba lihat, di situ ada dua yang saya pertebal, hamba kebenaran, kemudian hamba dosa. Jadi dua hal yang kontras ya, dua hal yang bertolak belakang. Hamba kebenaran, kemudian hamba dosa. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23, di sini sangat jelas dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita melihat di sini dosa yang sudah menghimpit, yang sudah mempengaruhi, mengikat manusia, sehingga manusia menjadi hamba dosa, tapi oleh Kristus, orang yang berdosa itu dimerdekakan, tentu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Orang yang berdosa, orang itu ditebus dari dosanya, dari hamba dosa dirubah menjadi hamba kebenaran. Persoalannya ialah mungkin sebaliknya. Sekarang kita mengatakan sebagai orang Kristen, kita itu hamba kebenaran, tapi di dalam prakteknya, dalam teorinya hamba kebenaran, di dalam prakteknya menjadi hamba dosa, atau hidup sebagai hamba dosa. Nah, ini perlu kita renungkan kembali, pikirkan kembali pada malam ini. Nah, apa yang dimaksud dengan dimerdekakan? Tadi kita sudah melihat. Jadi di sini dimerdekakan itu dalam arti hubungan dengan pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan seorang budak dari tuannya. Nah, coba kita melihat konteks pada saat penulisan Alkitab di dunia Perjanjian Lama khususnya, praktek-praktek perbudakan itu ada di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Nah, kalau seorang yang ingin mau mengambil budak itu, seorang budak, maka dia harus menebusnya, dia harus membayar lunas. Jadi dalam konteks seperti itulah, dimerdekakan dalam arti hubungan dengan pembebasan seorang budak dari tuannya. Nah, itu yang perlu kita perdalam pada malam ini. Kemerdekaan yang diperoleh oleh orang-orang percaya adalah kemerdekaan yang terikat pada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Tadi di depan saya berkata, jangan-jangan seorang mengatakan saya sudah dimerdekakan, tapi di dalam prakteknya masih budak dosa. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, orang Kristen sebetulnya perlu memahami, walaupun saya ini orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa saya sudah diampuni, tapi kita tidak boleh menggunakan semua kemerdekaan, menggunakan kemerdekaan itu dengan mengisinya semau gue, sekehendak hati kita. Tapi kita perlu memahami bahwa kita itu yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, tapi kita terikat dengan kaidah-kaidah, nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam apa? Dalam hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kita melihat ini gambar ya, yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, dia mengorbankan nyawanya demi untuk membebaskan manusia yang sudah menjadi budak dosa. Nah, artinya di sini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darahnya yang kudus, dengan nyawanya sendiri, itu dikorbankan demi manusia-manusia yang berdosa. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa manusia yang tadinya itu terikat, yang tadinya menjadi budak dosa oleh Kristus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, dan jika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dibebaskan dari ikatan-ikatan itu. Jadi belenggu itu diputuskan, dia menjadi orang yang merdeka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.
Nah, kalau begitu kita bertanya, nah sekarang saya atau teman saya atau siapa yang saya kenal itu, dia sudah menjadi orang Kristen, tapi dalam kenyataan hidupnya dia masih melakukan berbagai tindakan dosa. Kita ambil contoh lah, ya masih saja dia mau minum minuman keras, mabuk-mabukan, nah seperti itu. Itu yang sangat umum. Dia masih mau berjudi. Ya mungkin yang agak beratnya di dalam menjalankan bisnis, dia masih mau nggak jujur gitu. Beratnya dia bisa menipu rekan bisnisnya. Nah seperti itu. Dan banyak perlakuan-perlakuan atau kelakuan-kelakuan yang lainnya. Nah kalau gitu kita bertanya, saya orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus karena saya percaya kepada Dia. Kok di dalam perjalanan kehidupan saya masih melihat atau saya masih mengalami saya ini masih terikat oleh dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita ingin melihat walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu punya kelemahan. Nah, oleh kita punya kelemahan, maka masih ada jalan dosa untuk masuk di dalam hati kita, menguasai kita, nah sehingga kita bisa menjadi atau seseorang bisa menjadi hamba dosa. Nah, dari mana itu? Kita melihat Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma 6 ayat 19. Nah, coba kita perhatikan di sini jalan masuk dosa sehingga seseorang bisa menjadi hamba dosa atau dikuasai oleh dosa, itu dikatakan melalui atau dengan menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran, hamba kedurhakaan, hamba dosa. Nah, kita garis bawahi di situ menyerahkan anggota-anggota tubuh. Jadi kita melihat di sini dosa itu masuk ke dalam diri seseorang melalui dirinya sendiri. Itu anggota-anggota tubuh yang bisa melakukan dosa itu sendiri. Kita ambil contoh. Kita melihat sampai sekarang di media massa, setiap hari itu berbicara ada saja dimuat tentang masalah rumah tangga, pemerkosaan, pergaulan bebas. Nah, itu kan berhubungan dengan anggota tubuh semuanya. Pemerkosaan. Masih banyak orang-orang yang kedapatan. Dia mengisap ganja, memakai narkoba. Itu semuanya kan berhubungan dengan anggota-anggota tubuh. Ada orang yang dengan tega menyakiti, memukul, bahkan membunuh orang lain. Digunakan dengan anggota tubuhnya, oleh tangannya, dan sebagainya. Nah, kita melihat firman Tuhan mengatakan itulah jalan masuk dosa itu. Menguasai orang Kristen, sehingga dia menyebut diri atau disebut sebagai orang Kristen, tapi anggota-anggota tubuhnya itu masih dikuasai oleh dosa. Nah, saya teringat dengan satu statement yang dikatakan oleh John Wesley, Bapak Gereja Metodis. Orang Kristen yang seperti ini disebut dengan orang Kristen yang nyaris Kristen. Namanya, ya secara organisasi gereja, dia dibaptis, dia mengatakan terima Tuhan Yesus, dia disebut sebagai orang Kristen. Tetapi di dalam praktiknya, dia adalah seorang yang masih nyaris Kristen. Nah, hal ini menarik, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita melihat lagi satu ayat dari firman Tuhan, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita perhatikan di sini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tadi saya menampilkan gambar salib, Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu adalah cara satu-satunya untuk memerdekakan. Oleh karena itu, orang percaya disebut sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus. Nah, kita punya satu tanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, kuk dosa itu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sini kita melihat, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, ini diingatkan dengan keras, dengan tegas, gitu ya. Mentang-mentang kita sudah dimerdekakan, tapi kita dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ini baik untuk semua orang, baik untuk kita. Bapak Gereja, Bapak Reformator, Martin Luther, dia menulis sebuah buku dengan judul Kebebasan Seorang Kristen, Bapak Ibu. Apa dikatakan? Seorang Kristen adalah Tuhan yang sama sekali bebas dari segala-galanya dan tiada mengabdi kepada siapapun. Nah, di sini. Nah, mengapa dia mengatakan bahwa seorang Kristen itu adalah Tuhan yang sama sekali bebas dari segala-galanya dan dia tidak mengabdi kepada siapapun? Artinya apa? Dia ingin mengatakan bahwa orang Kristen yang sudah dibebaskan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itu sebetulnya dia tidak boleh mengabdi kepada yang lain. Dia tidak boleh mengabdi kepada uangnya, dia tidak boleh mengabdi kepada yang lain-lain, dia tidak boleh mengabdi kepada berhala, dan sebagainya. Walaupun bebas, tapi kita masih terikat dengan kaidah-kaidah daripada Tuhan itu sendiri. Saya akan baca sebuah ayat. Nah, itu tidak saya katakan, saya tidak kasih tampilkan di layar. 1 Korintus 9 ayat 19. Dikatakan seperti ini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, agar aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini satu teks yang perlu kita perhatikan. Martin Luther melanjutkan lagi. Seorang Kristen adalah hamba segala-galanya, yang sama sekali patuh dan mengabdi kepada sekalian. Ini kontras. Yang di atas tadi, di dalam kebebasannya, seorang Kristen bisa saja dia di dalam kebebasan dia tahu bahwa saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang sudah dibebaskan, saya ini tidak boleh mengabdi kepada apapun. Tapi di dalam kenyataannya bisa saja seorang Kristen jatuh sehingga dia bisa menjadi hamba segala-galanya. Dia mengabdi kepada apa saja. Ini dua hal yang sangat kontras dan manusia bisa berada di dalam salah satu ini. Tapi yang bagus tentu kita di poin yang pertama. Seorang Kristen adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk betul-betul memahami siapa kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Memang, setiap orang sadar dan kita tahu, di dalam anugerah Tuhan, kita bisa memilih untuk menjadi orang merdeka atau menjadi hamba dosa. Sekali lagi ya, di dalam anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan di dalam anugerah Tuhan? Sebelum kita mengenal Kristus, Kristus sudah mencari kita. Kalau di dalam
pemahaman Wesleyan itu disebut dengan anugerah pendahuluan. Jadi semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi mendapatkan anugerah yang sama, yaitu anugerah untuk untuk bisa ditebus oleh Tuhan. Nah, kita bisa memilih dalam anugerah itu. Apakah mau menjadi orang yang merdeka dan hidup di dalam kemerdekaan itu dengan tunduk dan takut kepada Tuhan, atau kita juga bisa memilih menjadi hamba dosa. Ini sebuah perenungan yang perlu kita pikirkan. Kenapa, Bapak Ibu? Yang menghambakan diri pada dosa, ini sungguh-sungguh menjadi hamba dosa. Kenapa ini penting? Coba kita perhatikan. Kalau satu orang, dia seorang anak umpamanya, dia dipengaruhi oleh temannya. Temannya merokok ini. Dia merokok, kemudian 1-2 kali teman-temannya ajari dia atau tawarkan, dia nggak mau. Nah, kemudian satu hari, dia ingin coba. Bagaimana enaknya merokok. Nah, waktu dia ingin coba, nah, dia di sini kan sudah mengiyakan apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Kemudian sekali mungkin dia agak pening sedikit, pusing kepalanya, tapi teman-teman mengatakan nggak apa-apa, itu proses 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya selama ini dia dikasih oleh teman-temannya, tapi lama-lama dia menjadi hamba rokok itu. Dia sudah menjadi orang yang membeli rokok sendiri untuk dia. Nah, itu dia sudah menjadi hamba daripada rokok. Ini salah satu contoh. Oleh sebab itu, kita perlu perhatikan bahwa orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus dan mencari kehendak-Nya, inilah orang yang disebut dengan hamba kebenaran. Yang di atas tadi, itu orang menghambakan dirinya dengan dosa, tapi kalau kita atau seseorang memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan Yesus dan kita terus mencari kehendak Tuhan, maka di sini kita disebut sebagai hamba kebenaran. Jadi hamba dosa ada, hamba kebenaran itu juga ada. Nah, kita mau pilih yang mana, Bapak Ibu? Jadi sebetulnya pengorbanan Tuhan Yesus itu ingin memerdekakan semua orang dari dosa. Seperti para pejuang kita yang berjuang sampai berkorban dengan nyawa mereka, tujuannya hanya satu pada saat itu, waktu Indonesia dijajah. Indonesia harus merdeka. Maka kita adalah, kemerdekaan itu sudah dicapai, direbut dari tangan penjajah, maka Indonesia sudah merdeka. Maka kita disebut sebagai negara yang merdeka. Dan kita hidup dalam negara Indonesia yang sudah merdeka. Persoalannya, pertanyaannya ialah, sejauh mana setiap orang yang sudah merdeka, hidup di dalam negara merdeka, kita betul-betul mendapatkan nilai dari kemerdekaan sendiri. Kita betul-betul mengisinya dengan nilai-nilai yang betul-betul sesuai dengan cita-cita luhur dari para pejuang kemerdekaan. Saya sengaja mengambil gambar ini untuk kita renungkan bersama pada malam ini. Bapak Ibu, coba kita lihat. Merah putih adalah bendera negara kita, Indonesia. Untuk memperjuangkan merah putih, kita perhatikan para pejuang-pejuang kita dulu berkorban segalanya. Nah, sekarang kalau kita lihat, di kapan merah putih ini bisa dinaikkan di tiang bendera, dikibarkan? Saya melihat ada 2 yang saya perhatikan. Yang pertama memang waktu pertama sekali proklamasi diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita perhatikan bendera merah putih, bendera negara kita tidak bisa bawa ke negara lain, kemudian dengan sembarangan kita naikkan bendera itu. Nah, kita akan disalahkan. Nah, seperti itu. Tapi bendera merah putih bisa kita naikkan di sebuah negara. Itu dalam satu proses. Sambil contoh. Kalau ada perlombaan
perlombaan apa namanya itu ya, olahraga, olimpiade umpamanya. Kita mengutus kontingen kita ke sebuah negara. Nah, di saat para pejuang-pejuang kita, yaitu atlet-atlet kayak itu, mereka berjuang dan mereka menang. Apakah itu juara 1, juara 2, juara 3. Di saat mereka dikatakan menang, diumumkan menang, maka disitulah bendera kita bisa dinaikkan dengan lagu Indonesia Raya, dengan lagu kebangsaan. Nah, kita perhatikan begitu penting. Begitu penting. Nah, kalau kita ambil, kita tarik ke dalam diri kita. Kapan kita ini betul-betul disebut seorang Kristen yang mengisi kemerdekaan sebagai orang Kristen di dalam diri kita melalui penggemaraan Tuhan Yesus, dan kapan kita mendapatkan betul-betul nilai yang dikatakan oleh Tuhan, nilai dari kekristenan itu sendiri dan praktek kehidupan kita. Saya pikir proses bagaimana saya tahu saya ini orang yang sudah ditebus oleh Kristus, saya ini orang yang sudah diampuni dosanya oleh Kristus. Saya terus menggunakan kesempatan itu untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, yang benar, tunduk dan taat kepada Tuhan, sehingga di tangan saya betul-betul bisa disebut sebagai orang yang merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharingkan pada kita. Saya pikir saya serahkan kepada Cantau Eka untuk memandu kita di dalam kita diskusi, atau sebelumnya saya serahkan juga kepada Boksu Pendeta Perlindungan untuk menambahkan ya apa yang sudah saya jelaskan, dan nanti juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sharing-sharing dari Bapak Ibu. Terima kasih, demikian. Ya, terima kasih Boksu Bunsui. Boksu Perlindungan, apakah mau ataukah ada tambahan lagi untuk ini? Iya, sedikit tambahan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita dibebaskan dari kuasa dosa, sebetulnya kita masih hidup di dalam daging tubuh ini ya, fisik, yang diminta kita serahkan kepada Tuhan. Jadi Roma pasal 12 ayat 1 itu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu yang dibilang dipersembahkan, bukan roh. Sebab roh itu ketika lahir baru sudah terjadi, sebetulnya itu ada dalam penguasaan Allah. Dan Roh Kudus ada di dalam kondisi mencondongkan roh kita di dalam penguasaan. Tapi tubuh ini, sama seperti firman bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Surat Roma secara detail mengajarkan kepada kita sebetulnya setelah pertobatan butuh dan perlu keseriusan dari hidup kita untuk menyerahkan. Sebab tadi anggota-anggota tubuh kita sudah tidak boleh dipakai lagi untuk senjata kelaliman dan kedurhakaan, tapi kepada kebenaran. Saudara-saudara, saya sedang membaca satu buku juga ini ya, skandal evangelism atau skandal kaum Injili. Jadi kita sebetulnya secara Gemi Gloria atau secara metodis termasuk Wesleyan yang Injili ya, dalam arti kita setia kepada firman Tuhan, setia kepada Injil. Tapi di buku ini memang survei yang dilakukan, survei yang terkenal dari Gallup, survei Gallup dan survei Barna, itu dua lembaga survei di Amerika yang sangat-sangat diakui ya. Di dalam buku ini dicatat sebetulnya sangat-sangat memalukan. Ternyata di hasil dari survei, saudara, dari data yang dipaparkan di buku ini, malu kita sebagai kaum Injilis sebetulnya dibandingkan dengan kaum Kristen mainstream atau gereja arus utama, dan juga dibandingkan dengan Katolik. Dari sekian banyak data di sini, secara singkat saya sampaikan, misalnya dari segi perceraian,
ternyata kaum Injili lebih banyak bercerai daripada gereja arus utama yang lain, termasuk juga dari Katolik. Materialisme masih sangat merajalela, maka tidak heran kita lihat gereja-gereja Injili sering berkelahi, termasuk juga para pemimpinnya, oleh karena uang. Dan terakhir kita saksikan di Surabaya, perkelahian yang sampai kepada kematian dari pemimpin gereja terbesar di Surabaya, antara dia dengan koleganya, antara dia dengan anaknya. Kita boleh ikuti itu, saudara. Carilah gereja terbesar di Surabaya, dari segi gedungnya dan jumlah jemaatnya, itu sangat memalukan. Bertengkar sampai mati karena masalah uang. Ya, masalah rasisme. Di gereja-gereja masih ada rasis, dan termasuk di sini, dibandingkan dengan Katolik dan gereja Protestan pada umumnya, ternyata kaum Injili lebih rasis. Tentu dalam konteks Amerika, tapi ke bawah-bawah juga. Termasuk juga di dalam kekerasan rumah tangga, KDRT. Nah, singkatnya saya mau katakan sebetulnya perlu sebuah komitmen yang luar biasa di dalam diri kita. Kalau kita sebut kita adalah anak Tuhan, murid Kristus, anak orang Kristen yang sudah lahir baru, kita benar-benar sudah harus merdeka, secara khusus dari penyerahan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Itu sudah harus benar-benar kita jalani. Jadi ini yang bagian yang saya mau sampaikan, saudara-saudara, kita harus jujur mengecek dalam diri kita, jangan-jangan masih ada 1, 2, 3 dari perbuatan-perbuatan manusia lama kita yang masih terus kita bawa-bawa sampai sekarang. Kita masih diperbudak olehnya, terikat, dibuat demikian, sehingga kita tidak merdeka seutuhnya. Ya, itu yang mau sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Pak Chandra Eka. Ya, terima kasih untuk Pendeta Parlindungan untuk tambahannya tadi. Hasil survei yang di satu sisi juga memberikan satu tanda awas ya bagi kita untuk sebagai orang percaya ya, untuk sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita ya. Jadi kalau boleh saya sedikit rangkumkan dari tadi materi Pendeta Bunsri dan juga ditambah Pendeta Parlindungan ya. Kita menyadari bahwa Indonesia ini sudah merdeka, bersyukur bahwa di situ ada perjuangan dari rakyat Indonesia. Jadi tentu saja bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan, ada pengorbanan, ada sakit yang dialami, tapi semuanya itu boleh membuahkan kemerdekaan. Dan saya teringat juga, mungkin ini sedikit saya selipkan di dalam catatan saya, bahwa semuanya itu juga ada campur tangan ataupun rahmat ataupun anugerah dari Tuhan ya, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga dikatakan bahwa atas dasar rahmat dari Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa, maka kita itu boleh merdeka gitu ya. Dan tapi juga kita perlu sadari bahwa ada aspek-aspek di mana kemerdekaan itu belum sampai merambah ke semua lini. Ada hal-hal di mana Indonesia ataupun paling tidak sebagian masyarakatnya itu belum mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya ya. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan orang percaya, tentu saja ini berbicara tentang lepas dari dosa, menjadi orang yang bukan lagi hamba dosa, dan di situ ada pengorbanan Kristus, ya, perjuangan atau pengorbanan Kristus yang membawa kita merdeka dari dosa. Kalau kita masih terus-menerus berada di dalam dosa, jangan-jangan kita ini masih hampir atau nyaris Kristen kalau menurut pandangan atau pernyataan Wesley. Dan juga kalau di dalam pernyataan Martin Luther ini, kita perlu untuk menjadi orang yang bebas, tapi sekaligus juga orang yang rela menghambakan diri untuk kepentingan banyak orang. Dan kita perlu untuk menggunakan kehidupan kita ya untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, memiliki relasi dengan Kristus, dan terus mencari kehendak Tuhan. Ya. Mungkin itu sedikit rangkuman dari materi yang tadi disampaikan. Saya membuka kesempatan untuk saudara sekalian boleh bertanya ya, berkaitan dengan tema atau topik kita hari ini. Saudara boleh
menuliskan nama saudara di chat, atau mungkin saudara bisa langsung buka mic dan bilang, contoh saya misalnya Eka mau bertanya, gitu ya. Nama saya Eka, saya mau bertanya. Silakan saya buka ruangan untuk saudara boleh bertanya. Ya, kalau ya masih menunggu, saya boleh. Oh iya, Pak Johan, silakan. Ya, contoh Eka, Bok Subunsui, sama Bok Suparlin. Ya. Ini saya ingin dapatkan satu pengertian ya tentang kebebasan itu. Kebebasan dari dosa itu apakah artinya kebebasan dari penghukuman dosa yang sudah pernah kita buat? Atau yang sekarang yang sedang kita buat? Atau yang termasuk yang akan datang yang kita buat? Karena kalau memang kebebasan dalam artian seperti itu, satu sisi, berarti dosa yang sudah pernah kita buat atau yang sedang kita buat dan yang akan kita perbuat selama kita percaya sama Tuhan, Yesus ada kita punya iman, itu tetap akan dibersihkan. Apakah seperti itu satu pengertiannya? Kedua, kalau memang dikatakan merdeka dan kita juga sudah terikat dengan perintah-perintah Tuhan, contohnya, saya yakin ya selama kita hidup di dunia ini, kedagingan kita hampir ya tidak bisa memenuhi itu semua dengan sempurna. Kalau memang keadaannya seperti itu, apakah kita tetap dilayakkan di hadapannya? Ya, kita katakan kita beriman, tapi kita tidak bisa memenuhi itu dengan sempurna. Nah, itu Boksu, karena saya sendiri merasakan, saya nggak tahu yang lain ya, kita sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik, namun ada satu dua hal yang kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja tetap tidak bisa terlepas dari diri kita. Nah, itu Boksu, kira-kira. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak Johan. Silakan Boksu Bunsui boleh memberikan jawaban untuk kedua pertanyaan ini. Ya, makasih Eka Cantau, makasih Pak Johan. Saya pikir ini sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan secara mendalam oleh kita semua begitu ya. Nah, kenapa? Memang pada dasarnya dosa itu mendatangkan kematian. Roma 6 ayat 23 itu, sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa? Setiap orang yang berdosa, dia pasti mati. Mati dalam arti, ya betul mati, ya betul-betul. Kemudian sebelum mati, kita sudah mati. Matinya mati rohani. Mati rohani kita. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat, ya suaranya bagus-bagus. Orangnya ganteng, cantik, ya. Tapi di dalam kelakuannya, rupanya orang yang begitu rapi, begitu bagus, meyakinkan penampilannya, tapi dia pencopet. Saya pernah dicopet di naik angkot gitu ya. Saya nggak nyangka ini adalah pencopet. Sepatunya ya persis orang mau ke kantor gitu. Tapi rupanya pencopet. Nah ini apa? Orang yang hidup, tampan, bagus, rapi semuanya, tapi rohnya mati. Jadi dia hidup melakukan dosa. Nah seperti itu. Apakah memang kalau saya itu hidup berdosa, kemudian saya percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, kemudian saya bisa jatuh dosa lagi? Ya bisa. Bisa. Seperti itu. Jadi sebetulnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengatakan orang Kristen, tentu dengan pimpinan Roh Kudus, dia harus menjaga untuk bertumbuh, dan bertumbuh. Jadi persis kalau diibaratkan, kalau Paulus mengatakan kita itu seperti pada umumnya seperti seorang bayi gitu ya, seorang bayi. Tapi kalau dia bayi terus hanya minum susu, nah dia juga nggak sehat. Dia harus bertumbuh, kemudian bisa makan makanan yang keras, baru dia sehat, dan seperti itu.
Jadi apakah memang kalau kita sekarang itu menjadi orang Kristen, kemudian kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kemudian kita akan dihukum lagi oleh karena kita berdosa? Nah, saya pikir ini sebuah pemikiran yang perlu kita perhatikan terus-menerus. Walaupun kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak bertobat, tadi saya katakan dalam pemahaman ini adalah orang yang nyaris Kristen. Namanya orang Kristen, tapi dalam praktiknya sebetulnya dia jauh dari kekristenan. Namanya dia ini percaya Yesus, tapi dia bukan murid Yesus. Nah, seperti itu. Nah, ini tentu masalah. Tapi kalau seorang yang sudah Kristen, kemudian jatuh dalam dosa lagi, tapi dia punya keinginan dan punya kesadaran, Tuhan, saya sudah bertobat, saya mau bertobat, saya sudah berdosa, saya mau bertobat, dia sungguh-sungguh mengaku dosanya. Nah, saya pikir ini adalah orang Kristen yang sedang bertumbuh, dewasa. Dia punya kesadaran, dia tidak akan mengulanginya lagi. Jadi dosanya pasti diampuni. Dosanya tidak akan membuat dia hilang dari hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memelihara kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam diri kita, untuk belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Waktu jatuh, kita tidak teruskan jatuh, tapi waktu jatuh kita segera sadar, kita mohon pengampunan, mohon penguatan daripada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kemudian dari situ kita menjadi bertumbuh dewasa. Nah, saya pikir orang yang jatuh, kemudian dia bertumbuh dewasa, dia tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, dan Tuhan tentu senang melihat dia. Demikian, Pak Johan. Ya, berarti pokoknya kalau jatuh jangan sampai terakhir guling-guling terus di situ ya, nggak mau bangun-bangun ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua. Ya, thank you Pak Su. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Johan tadi, mungkin ini boleh saya arahkan langsung kepada Pendeta Parlindungan ya, bahwa kita sudah tahu ada hukum-hukum Tuhan gitu kan, ada perintah Tuhan, tapi di dalam kedagingan kita sulit untuk melakukannya. Mungkin hanya satu atau dua hal yang kita sangat sulit lakukan. Nah, bagaimana itu? Pak Su, Parlindungan, silakan. Iya, jadi pertama sebetulnya kita ulangi lagi pelajaran yang lalu ya, ketika bicara dosa, bahwa kuasa dosa itu melekat di hidup kita itu bukan saja secara aktivitas dosa yang sering dikerjakan oleh manusia ya, itu bagian yang paling ringan sebetulnya itu diurus Tuhan. Ada di atasnya itu adalah kecenderungan menghasilkan dosa secara habit ya, kecenderungan tanpa diajari pun, karena sudah ada benih dosa dalam hidup kita itu muncul. Makin susah kita lawan itu. Tapi yang paling tidak bisa kita lawan adalah status berdosa. Roma 3:23 itu, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Itu status. Dan tiga hal ini secara action, secara kecenderungan, secara status itu sudah diurus Tuhan Yesus. Percayalah ya, jadi Tuhan Yesus mengurus itu tuntas. Cuma itu makanya kita sebelumnya hidup di bawah kuasa dosa atau hamba dosa. Sekarang kita dipandang Tuhan Yesus, dipandang Bapa itu sebagai anak-anak kebenaran. Anak-anak kebenaran ya. Jadi bahkan disebut umat yang kudus. Kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita. Itu ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Hanya saja setelah kita percaya pada Yesus ini, diminta dari pihak Tuhan sudah selesai. Dikasih Roh Kudus untuk memimpin kita. Maka condongkanlah hatimu kepada Roh Kudus. Beri dirimu dipimpin Roh Kudus tiap-tiap hari. Semua segmen hidupmu beri dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Dari kita diminta itu berarti ketaatan. Ketaatan. Dari semua kebenaran firman yang kita tahu, taatlah ke situ. Taatlah kepada kehendak Tuhan. Taat. Masalahnya, di dalam ketidaktaatan ini, kita sering muncul kembali sifat-sifat manusia lama ketika kita menarik diri dari hadirat Tuhan dan muncul ketidaktaatan. Muncullah dosa action, perbuatan tersembunyi, kadang dilihat orang, kadang nyata-nyata, bahkan ada
Nah, disinilah masalahnya. Dari pihak kita sebetulnya diminta juga disiplin seorang murid Kristus kok. Disiplin. Lihat itu Rasul Paulus bilang, bahkan kita ini seperti prajurit, seperti olahragawan. Nah, itu diminta disiplin yang luar biasa. Jangan bermain-main dengan anugerah Tuhan Yesus itu. Justru kita harus di barisan paling depan yang namanya melawan dosa. Maka itu sebabnya ketika kita diajak-ajak orang, kita dirayu-rayu orang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya dosa, lari dari kehendak Allah, kita harusnya nomor satu bilang tidak. Gitu loh. Jadi dari pihak kita pun harus ada komitmen yang sungguh-sungguh setiap hari. Bangun dari tidur, seharusnya kita sudah serahkan hidup pada Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin aku hari ini. Pimpin ucapanku hari ini. Pimpin emosiku hari ini. Pimpin semua kejujuranku hari ini, dan seterusnya. Dalam semua aktivitas kita. Jadi artinya dari pihak kita pun harus ada komitmen untuk taat, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kalau urusan akhirnya jatuh lagi gimana? Nah, disitulah anugerah Allah itu lebih luas dari bumi ini. Pengampunan selalu ada pada kita. Tapi ingat loh, 1 Yohanes pasal 9. Ketika kita sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus atas kuasa dosa, terus bilang ayat 9 ini, 1 Yohanes 3:9 ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, sudah hidup baru sudah kita, tidak berbuat dosa lagi. Coba lihat bagaimana kita mengerti ayat. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sebetulnya mau dibilang, masa orang yang sudah lahir baru tidak pernah berbuat dosa lagi? Tidak. Bunsu tadi bilang bisa saja. Bisa saja kemarin kita juga berbuat dosa. Tapi saya tidak pernah meragukan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi misalnya gini, tidak berbuat dosa lagi di sini maksudnya. Tidak terus-menerus continue enak-enakan berkanjang, senang-senang, ketawa-ketawa kita melakukan dosa. Setiap kita sedikit saya melakukan dosa dan jatuh lagi, sebetulnya kita harus merasa nangis lagi kita. Menyesal luar biasa lagi kita. Malu kita di hadapan Yesus. Dan kita cepat-cepat bereskan. Janji untuk tidak mengulangi lagi. Sebetulnya begitu. Ya. Maksudnya apa? Boksu, saya ada mau satu lagi, Pak. Boksu, kelanjutan dari yang tadi. Saya kasih satu contoh lah, misalnya gini. Kita dalam suatu keadaan, ya, kita nggak bisa menyatakan kebenaran. Tapi kita menyatakan sesuatu itu dalam hal kebaikan. Yang mana kebaikan itu belum tentu kebenaran. Boksu bisa paham maksud saya? Oke. Ya. Nah, apakah keadaan ini yang mana kebaikan itu seolah-olah kelihatannya baik, mungkin untuk meredam suasana supaya tidak ribut dan lain sebagainya, tapi di dalamnya itu nggak ada kebenaran, Boksu. Apakah ini kita terpaksa lakukan? Apakah ini termasuk bagian dari dosa? Dan mungkin ini juga bisa merupakan sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Bagaimana pandangan Boksu untuk hal ini, Boksu? Nah, apakah itulah termasuk dosa atau bukan? Itulah namanya udah kompromi, Sebetulnya kebenaran itu absolut. Kebenaran itu tidak boleh abu-abu. Absolut. Antara hitam dan putih. Itu sebabnya Firman bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Di luar itu berasal dari si jahat. Itu jelas sekali. Tidak bisa kompromi. Sebetulnya lihat itu bagaimana kita belajar tentang para orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula, martir misalnya. Ketika mereka udah ditangkap, sebenarnya mereka disuruh nyangkal Yesus kan. Kalau mau cari ilmu selamat sebetulnya udah ungkapkan aja secara verbal. Hari ini saya tidak mau percaya Yesus lagi. Saya tidak mau lagi. Nah, dikutukilah misalnya nama Yesus. Selamat, tidak jadi dibunuh dia, bisa saja. Tidak jadi dibunuh. Tapi tidak ada loh anak-anak Tuhan gereja mula-mula yang bilang begitu. Mereka bahkan sampai mati pun dipertahankannya kebenaran itu. Itulah sebetulnya. Nah, jadi kalau demi sebuah kebenaran kita cari ilmu selamat, supaya selamat kita kompromikan kebenaran, itu sudah salah sebetulnya. Salah itu. Kebenaran tetap absolut. Itu sebabnya
Yesus memanggil kita ke tengah serigala, malah kadang ancaman nyawa. Sepanjang sejarah gereja ada martir demi kebenaran. Tidak pernah mereka kompromi. Untuk selamat dulu, satu hari ini selamat kita dulu. Tidak dijadi dibunuh. Enggak ada itu bahasa orang martir seperti itu. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, oke, thank you. Thank you, Bos. Saya pikir saya tambah sedikit, Pak Johan. Inilah saya pikir terus menjadi pergumulan orang percaya, ya. Orang percaya dalam hal ini adalah orang yang sudah menjadi murid Kristus, bukan orang Kristen yang nyaris Kristen itu. Kalau orang Kristen nyaris Kristen, antara kebaikan dan kebenaran, dia lihat untung yang mana ini. Kalau hanya mengenalkan kebaikan, saya untung. Kalau yang saya nyatakan kebenaran merugikan saya, orang yang nyaris Kristen akan mengambil sikap, oke, saya menjadi orang baik, kan gitu ya. Tapi prinsip Alkitab, iya, tidak, nah, seperti itu. Berhubungan dengan ini, dengan kebenaran seperti ini. Kadang-kadang memang untuk menyatakan atau hidup dalam kebenaran itu kan sesuatu hal yang nggak mudah, ya. Perlu kesabaran, perlu ketekunan, dan perlu penyerahan diri total kepada Tuhan. Apalagi di dalam menyatakan kebenaran. Kemudian ada lagi yang namanya membela kebenaran. Nah, seperti itu kan perjuangan-perjuangan. Jadi mau menyatakan kebenaran sudah susah, hidup di dalam kebenaran juga susah, apalagi membela kebenaran atau membela yang benar. Nah, seperti itu. Itu nggak mudah. Saya memahami seperti ini, saya ingin sampaikan kepada kita. Kalau yang nama kebenaran tetap kebenaran, tadi namanya absolut, ya. Tidak ada kompromi dia. Kebenaran ya tidak perlu kita bela dan tidak perlu pembelaan dari siapapun. Kebenaran akan membela dirinya sendiri. Bisa saja sebuah kebenaran itu ditutup oleh sebuah kebaikan. Tapi kebaikan dalam arti yang ingin menutup kebenaran. Tapi kalau dalam Kristus, bagaimanapun ditutup-tutupi, yang benar itu tetap benar, karena dia adalah absolut. Jadi saya mengajak kita, iya, itu itu pergumulan setiap orang percaya. Menjadi orang baik atau menjadi orang benar. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau saya pribadi, saya selalu mengambil prinsip dan itu saya praktekkan di sepanjang hidup saya. Lebih bagus saya dikatakan orang tidak baik oleh karena saya tidak mau kompromi dengan kejahatan. Saya memilih, saya itu dibenci orang, tidak disukai orang, tapi mau saya hidup benar di hadapan Tuhan. Bagi saya pribadi, kalau 1000 orang atau seluruh dunia mengatakan saya ini salah, tapi kalau Tuhan mengatakan kamu benar, saya tetap memilih tunduk dan taat kepada yang satu, yaitu Tuhan. Biarlah kita memilih hidup benar, tapi walaupun dunianya mengatakan, wah kamu salah, nah seperti itu. Nah ini tidak semudah yang kita bayangkan, tapi pertumbuhan demi pertumbuhan dikerjakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, akan bisa membuat seseorang sampai kepada tahap yang seperti itu. Bisa membedakan kebaikan atau yang baik dengan yang benar atau kebenaran. Demikian Pak Johan, makasih. Ya, thank you Bosu. Tetapi ini sesuatu yang kadang-kadang dalam implementasinya itu tidak gampang. Iya. Terlalu banyak pergumulan dan kadang-kadang membuat kita itu sangat menyiksa batin dan diri kita juga. Antara mau pilih apa, kebenaran atau kebaikan. Ini yang kadang-kadang menurut saya ini salah satu hal yang susah ya, belum yang lain lagi Bosu kadang-kadang. Ya, oke, thank you Bosu, thank you. Ya, jadi kita ini perlu ingat bahwa bukan hanya kita yang bergumul ya dengan dosa ya. Bahkan kita tahu Paulus sendiri yang seorang yang sudah begitu luar biasa, dia pun masih bisa mengerang. Mengatakan bagaimana ya aku ini yang tahu berbuat baik, tahu hukum Taurat, tapi dari kedagingan aku masih tawanan hukum dosa. Aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus ya. Nah, terima kasih untuk tadi Pak Johan pertanyaan-pertanyaannya, dan selanjutnya
ada pertanyaan. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan Bapak Ahui, ya, di sini ada pertanyaan dari Evan, ya. Nah, pertanyaan Evan ini berbicara soal dosa yang tidak mendatangkan maut, gitu ya. Saya pikir di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Saya sangat sarankan untuk nanti boleh mengikutinya, ya. Tapi nanti boleh untuk melihat di dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya melalui YouTube, ya. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan mungkin bisa dibahas sedikit tentang ini, ya. Mungkin kita akan langsung masuk ke pertanyaan dari Bapak Ahui, ya. Bagaimana membuktikan seorang Kristen itu benar-benar Kristen, ya, terutama kalau dilihat dari cara hidup atau perbuatannya. Toh orang Kristen yang mengatakan diri sudah Kristen, tapi perbuatan hidupnya itu belum atau tidak cukup baik, ya, tidak berbeda dengan orang dunia. Nah, bagaimana untuk kita tahu orang Kristen itu benar-benar Kristen? Silakan, Subun Sui. Ya, makasih. Kalau kita ingin membuktikan seorang itu benar-benar Kristen, kita bisa melihat apa dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22. Orang-orang Kristen tentu akan menghasilkan buah roh. Ya. Itu ada 9 buah roh. Jadi kalau mungkin dari 9 itu dia baru 3, atau dia baru 4, atau sudah 8, masih kurang. Ya, itu dalam proses. Dalam proses dia sedang bertumbuh. Tapi mungkin persoalannya ialah ada 9 buah roh yang dikatakan di dalam Alkitab, tapi satu pun nggak ada sama dia. Jadi kan dipertanyakan, nah, seperti itu, ya. Dipertanyakan. Saya pikir itu menjadi alat ukur. Seorang Kristen, dikatakan seorang Kristen, sudah menjadi murid Yesus, apakah memang? Nah, seperti itu. Memang ini tidak mudah. Tidak mudah. Saya akan baca satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8, ayat 8. Dikatakan seperti ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pertanyaan saya, kita hidup ini kan kita masih punya daging, ya. Punya daging. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau buat berpakaian. Kita mau memerlukan berbagai keperluan kita. Apakah itu memang sudah disebut dengan kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jadi sebetulnya yang dimaksud di sini orang Kristen yang betul-betul disebut sebagai orang Kristen yang sudah memancarkan buah-buah roh itu, dia hidup di dalam daging. Dalam daging di sini dalam arti kita hidup dengan daging dengan segala apa keinginannya, tapi kita tidak menurut kedagingan itu. Nah, dalam daging di sini artinya kedagingan. Kita hidup, kita punya daging dengan keinginannya, tapi kita tidak hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu itu. Nah, seperti itu. Jadi sebuah perjuangan bagaimana memang kita bisa menunjukkan saya ini betul-betul orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya merdeka dari pengaruh duniawi, pengaruh kedagingan. Saya hidup di dalam dunia, tapi bukan manusia duniawi. Saya hidup itu di dalam ada daging dengan daging, tapi saya tidak hidup di dalam kedagingan. Nah, demikian. Saya pikir dari Boksu Panindungan bisa tambah, atau dari teman-teman yang lain silakan. Iya. Suparmin. Sebentar ya. Dari mana kita tahu bahwa seorang itu sungguh-sungguh lahir baru? Sering disebut hanya 3 orang yang tahu. 3 oknum yang tahu seseorang itu sudah bertobat sungguh-sungguh atau belum. 1, dirinya sendiri. Ceklah diri kita. Aku udah bertobat belum ya? Dijawab sendiri itu sama hati nurani kita atau iman kita, ya.
Terus yang tahu satu lagi itu iblis. Kalau kita jalan kemana, iblis tahu itu, oh lewat tuh si orang anak Tuhan. Nah, atau lewat itu si pura-pura anak Tuhan. Nah, bisa juga begitu ya. Nah, terus yang tahu satu lagi ya Tuhan Allah sendiri. Nah, sebetulnya itu. Cuman dalam dunia nyata, dari mana kita tahu seorang sudah lahir baru? Kalau Alkitab ajarkan kepada kita dari buahnya, itu tadi dikatakan oleh Bokso Bunsu ya. Nah, Lukas 6 misalnya ayat 43 ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dan seterusnya, artinya buah pertobatan dihasilkan oleh seorang yang sungguh-sungguh bertobat. Macam-macam buah pertobatan itu. Salah satunya 9 itu ya, buah roh. Buah ketaatan secara umum, buah kasih, buah bagaimana komitmen melayani, komitmen mengasihi Tuhan dan semua macam-macam menempatkan diri sebagai seorang yang hidup lebih kudus, lebih berkenan. Lihatlah kehidupan seseorang, lihat keputusan-keputusannya, lihat kata-katanya, lihat juga dia bagaimana merespon sesuatu, lihat juga bagaimana mengelola emosinya dan seterusnya. Kelihatan dari dia seorang yang masih bayi rohani kah, yang sudah bertumbuh, yang pertumbuhannya bagus, atau seorang yang sudah sangat saleh, kelihatan. Tapi dari namanya anak Tuhan atau bukan, itu adalah masalah status. Kemudian dilanjutkanlah dengan aktivitas mengisi status itu. Itulah yang menjadi perjuangan kita sampai hari ini. Terima kasih. Saya akan baca dulu Galatia 5 ayat 22 ya, supaya kita bisa dengar. Saya pikir kita punya Alkitab masing-masing, tapi dalam forum ini saya akan baca. Karena inilah yang perlu muncul dalam kehidupan kita. Jadi, seorang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi dia belum berbuah seperti ini, nah ini terus dipupuk ya, terus mau dibina terus. Nah, seperti itu. Kalau seorang Kristen tidak menghasilkan buah-buah roh, maka juga hidup sebagai warga negara, dia akan menjadi masalah, yang menimbulkan masalah di negara ini. Polisi akan sibuk dibuatnya, hakim jaksa akan sibuk dibuatnya, pemerintah akan sibuk dibuatnya. Nah, oleh sebab itu, saya akan baca buat kita semuanya, Galatia 5 ayat 22. Nah, begitu ya, kalau ada kita sempat buka Alkitab atau buka handphone kita, demikian dikatakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 jenis buah roh. Di situ ditutup dengan sebuah kalimat, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi 9 jenis buah roh yang seharusnya dihasilkan oleh orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, itu nampak di dalam kehidupan. Nah, kita melihat kalau setiap orang Kristen, dimanapun kita berada, di bisnis, ya, di pemerintahan, di keluarga, semuanya disenangi. Semuanya akan menjadi berkat. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir ini hal yang perlu kita nyatakan, kita nampakkan, kita membuktikan bahwa saya ini betul-betul orang yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin apakah ada tambahan lagi? Ada contoh Anto juga hadir di sini mau memberikan pertanyaan dari Ahu itu, saudara Ahu itu, coba. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Ahui. Oh iya, ada ya. Tadi itu. Nah, berkaitan dengan ini mungkin sedikit saya tambahkan ya, ini satu poin dari pengajaran atau katekismusnya Wesleyan ya. Ditulis bahwa ketika seorang itu sudah diselamatkan dan memiliki iman yang sungguh-sungguh, cara hidupnya atau cara kerjanya adalah sesuatu yang sangat penting untuk memperlihatkan bahwa dia itu sudah dibenarkan. Jadi
cara hidup itu jadi salah satu hal yang paling kelihatan yang mungkin bisa memperlihatkan bagaimana kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi sama seperti tadi buah roh itu harus kelihatan, gitu ya. Buah kita itu harus kelihatan. Kalau dalam pengajaran metodis, cara hidup kita itu harus kelihatan bahwa kita itu memang sudah ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Atau menuju kesempurnaan, istilah Wesley ya. Menjadi semakin serupa dengan Kristus ya. Nah, kita masih ada 9 menit lagi sebelum kita tutup forum ini. Apakah masih ada pertanyaan, atau kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan coba mungkin jawab secara singkat pertanyaan. Oh, ini tanggapan dari Bapak Johnny Simon ya. Bahwa melakukan kebenaran bukan berarti menghasilkan popularitas, ya, bahkan selalu atau mungkin ya kebanyakan bisa menghasilkan konflik, gitu ya. Jadi melakukan kebenaran dan respons terhadap tema kita, materi kita melakukan kebenaran. Nah, kalau untuk yang sekali lagi untuk pertanyaan Evan ya, saya sangat sarankan untuk boleh melihat dari video-video kita sebelumnya. Di situ sudah dijawab pertanyaan ini. Saya pikir saya mau mempertajam satu materi atau pertanyaan juga ya. Nah, ini kan kita berkaitan ya Bosku ya. Kita berkaitan dengan kemerdekaan, dan tadi pembahasan di awal itu kemerdekaan Indonesia ya. Dan juga setelah itu kita bicara soal kemerdekaan orang percaya. Nah, saya pengen Bosu coba untuk mengaitkan nih, bagaimana kemerdekaan kita sebagai orang percaya itu bisa menjadi satu bagian untuk kemerdekaan yang lebih holistik lagi untuk kemerdekaan bangsa ini. Artinya bahwa bagaimana kita orang Kristen itu punya sumbangsi untuk bangsa. Nah, itu mungkin yang mau saya ajukan untuk penutup kita. Silakan, Subunsui dulu. Oke, makasih Chantal. Ini artinya dari moderator ingin ajak praktek ya. Kita sudah panjang lebar bicara ini. Ini prakteknya mana kan gitu ya? Ya, betul. Saya pikir memang di dalam Matius 5 itu kita kan menjadi garam dan terang gitu ya. Tuhan Yesus katakan di dalam khotbah di bukit itu Matius 5 dari atas, bagaimana kita ini menjadi garam dan terang. Kalau saya menghimbau dan mengajak semua orang Kristen di semua golongan gitu. Kita sebagai rakyat biasa, ya mari kita tunjukkan saya ini adalah orang Kristen yang memilih hidup benar. Hidup benar. Jadi kebenaran itulah yang dipraktikkan. Kita ambil contoh. Kita jalan saja. Kita jalan. Kita tahu menjaga kebersihan itu kan tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kita pas ambil tisu keringat gitu, kita mau buang ini, waktu kita mau buang sembarangan, kita ingat, ini orang Kristen loh. Maka seharusnya kita buang ke parit, maka kita sanggup buang itu ke kantong kita sebagai tempat sampah sementara, menunggu kita ketemu tong sampah. Ini nggak mudah loh, nggak mudah. Tapi kalau kita mulai disiplinkan, kita tahu, oh ya, kebersihan ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab penjaga juru kebersihan, gitu, pegawai kebersihan menyapu tiap hari, bukan itu, tapi tanggung jawab saya. Mereka menyapu itu akibat dari saya yang nggak disiplin. Saya menyusahkan mereka begitu. Nah, pemahaman seperti itu sederhana. Kalau saudara-saudara berbisnis, begitu ya, berbisnis. Nah, bagaimana menjalankan bisnis yang benar? Bisnis yang benar gitu, bukan bisnis yang baik. Bisnis yang benar itu ya betul-betul ada nilai-nilai etika-etika yang perlu dijaga, sehingga apapun yang kita lakukan dalam praktek-praktek bisnis itu Tuhan tidak menemukan kesalahan di dalamnya. Kemudian untuk orang-orang Kristen yang kesempatan punya jadi pejabat, ya, pejabat pemerintah, dari kepala lorong lah, dari paling kecil itu barangkali di negara kita ini, sampai dengan pejabat-pejabat trust di pemerintahan. Nah, bagaimana saudara-saudara bisa membuktikan diri saya ini adalah orang yang Kristen, saya ini murid Yesus.
Kalau seorang murid Yesus, dia akan menolak, diajak, tadi saya katakan, korupsi gitu ya. Kesempatan ada, tapi dia nggak mau ambil itu. Dia mengatakan ini bukan hak saya. Bukan hak saya. Gaji saya itu hak saya. Tapi yang ini bukan hak saya. Maka dia tidak ambil. Bahkan dia akan berani mengatakan kepada bendahara dan sebagainya, oh ini bukan uang saya kembalikan. Nah, kira-kira seperti itu. Atau koleha-koleha yang ingin menyogok, dan seperti itu. Dia bisa mengatakan, kalau umpamanya dia pemborong ini, pemborong jalan, umpamanya, yang ketebalannya itu 10 cm. Tapi oleh segala sesuatu hal punya kebijakan pemborongnya. Oke, kita kurangi Pak 1 cm, jadi 9 cm. Nah, yang 1 cm ini kita bagi-bagilah. Nah, seperti itu. Nah, hal seperti itu harus menolak. Ini bukan, ini saya nggak boleh. Ini pokoknya 10 cm yang ditugaskan untuk Anda kerjakan, 10 cm itu siapkan. Begitu. Boleh lebih sebagai sumbangan saudara untuk negara, kan gitu kan? Tapi jangan kurang, itu berarti Anda mencuri. Nah, seperti itu. Nah, itu poin-poin yang seperti itu, udah banyak hal lagi. Yang perlu, dan orang Kristen sebetulnya punya kesempatan yang begitu panjang, begitu luas, begitu banyak untuk menjadi garam dan terang dan mengisi kemerdekaan Indonesia, negara tercinta kita ini. Terima kasih, itu dari saya. Pendeta Perlindungan. Ya, sebagai gereja kita mendorong sebetulnya seluruh jemaat mengambil bagian di segala lini kehidupan berbangsa ya. Jadi mulai dari paling seperti tadi buang sampah pada tempatnya itu sudah harus menjadi habit, kebiasaan kita. Jangan lagi seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan mencintai dunia ini, bumi ini, maka anak-anaknya pun harus mencintai bumi. Kadang kita salahkan banjir Kota Medan, ya salahkan pemerintah, padahal kita tiap hari buang sampah ke sungai, ke kali, kemana dan seterusnya, ya kan? Dan kita juga mendorong sebenarnya lini-lini yang lain bagian di kehidupan berbangsa, misalnya politik, partai-partai. Coba kalau ada anak-anak Tuhan yang ikut aktif di partai, pengurus partai, pemimpin partai, terus diutus jadi anggota calon legislatif, dan seterusnya duduk di sana anak-anak Tuhan, produk-produk hukum sebetulnya dari DPRD, DPR, coba tapi ada anak-anak Tuhan yang mewarnai hukum kita, dan seterusnya kan luar biasa. Para hakim, jaksa, pengambil keputusan dalam hukum, misalnya ada anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin BUMN misalnya seperti Ahok misalnya ada duduk di Pertamina misalnya, kan makin banyak orang yang cinta kebenaran dan bekerja di dalam bidangnya masing-masing mewarnai dengan kebenaran, itu sangat-sangat indah. Terus termasuk juga penyakit-penyakit sosial di masyarakat, gereja harus mengambil bagian. Saya kira Sumatera Utara, saya dapat data dari Badan Narkotika itu, saudara-saudara, itu nomor 1 Sumatera Utara sekarang peredaran narkoba. Tidak boleh main-main dalam hal ini. Sumatera Utara nomor 1 peredaran narkoba di semua provinsi di Indonesia. Jadi apa yang dilakukan gereja untuk menyehatkan Sumatera Utara ini dari peredaran narkoba ini kayaknya belum ada. Atau ada 1-2 sudah buat panti-panti rehabilitasi, oke, puji Tuhan. Tapi di dalam tengah masyarakat sendiri, gereja belum tampil sebagai penyuluh mungkin di dalam masyarakat dan seterusnya. Penyakit-penyakit malam, misalnya wanita-wanita yang sering kali tidak baik ya. Dalam hal ini bagaimana gereja mengambil bagian untuk keindahan Kota Medan inilah, misalnya bagaimana gereja kita tampil dan seterusnya ya. Jadi termasuklah misalnya kemiskinan yang masih banyak di bagian-bagian kota ini, di pinggiran-pinggiran kereta api dan seterusnya. Mungkin memang kita tidak bisa berbuat seperti membalikan telapak tangan semuanya, tapi kalau gereja bersatu, pelayanan urban, pelayanan kota ini misalnya kan, ada banyak sekali gereja sebetulnya tidak peduli dengan apa yang terjadi, kemiskinan di sekitarnya. Ya, Gemi Gloria kita bersyukur, berjuang kita di dalam membagi berkat dari Tuhan melalui jemaat dan diakonia sosial kita tetap jalan ya, tapi ada banyak perlu kesadaran yang lebih luas dari gereja saya kira untuk ambil bagian. Banyak anak-anak sekolah yang seharusnya usia sekolah tapi tidak sekolah karena biaya kehidupan orang tua yang tidak mendukung pendapatan orang tuanya.
gereja lah harus ambil bagian di situ. Banyak sekali yang masih bisa dikerjakan, tapi disitulah sebenarnya kita bisa melihat di bagian mana kita bisa ambil bagian. Sedikit saja mungkin, setetes air, saya pernah baca satu pernyataannya, setetes air mendukung kehidupan. Jadi sekecil apapun yang kita kerjakan sebetulnya secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, memberi sumbangsi mengisi kemerdekaan. Itu harusnya sangat-sangat baik ya. Terima kasih. Anto, apakah mau menambahkan? Ini sudah merdeka semua. Ya, sudah sampai waktunya. Sudah sampai waktunya. Ya, kalau dari saya ya, saya mau bacakan ayat Alkitab aja deh ya. Dari Roma pasal yang ke-13, di situ saya mau baca ayat 2, 4, dan 6. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Dan ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Intinya sih, bagaimana kita hidup memberikan sumbangsi. Kalau dari saya, jangan melanggar hukum. Ya. Terutama kita mungkin setiap hari berada di jalan, ya taatilah hukum, ya kan? Dengan kalau yang naik sepeda motor, pakailah helm, periksalah kelengkapan semua, jangan SIM udah lewat waktu masih dipakai terus gitu ya. Taatilah hukum itu jadi satu bagian yang kita, jadi satu kesaksian gitu ya. Percuma nanti kalau misalnya kendaraan kita, entah itu sepeda motor atau mobil, belakangnya tulis Tuhan Yesus mengasihimu, tapi orang melihat bahwa mobil itu atau motor itulah yang melanggar lampu lalu lintas gitu ya. Wah, itu. Jadi batu sandungan. Iya, jadi perlu untuk memberikan kesaksian juga ya, baik. Masuk di atau di Army of God yang sering dibahas menggunakan Army of God. Ya, jadi tentara Allah. Itu nyebut jadi merek itu. pilihan kita ya. Mau jadi gitu ya. Karena ya intinya adalah bagaimana kita untuk konteks sekarang contoh pakai masker. Iya, karena kan pemerintah sudah aturan ya, nggak pakai masker itu didenda. Didenda ya. Ya, denda 100.000 itu. Ya, udah ada. Tapi jangan takut dendanya, tapi takutlah hukumnya, taati itu. Jangan takut dendanya. Iya. Kesenaran penting. Hukumnya. Jangan kita memakai topi atau apa, menggantikan helm, pakai penutup kepala yang sepantasnya adalah helm gitu ya. Dan ya, jadi kiranya kita boleh terus memaknai kemerdekaan Indonesia ya, dengan kita pun sebagai orang-orang percaya hidup di dalam kemerdekaan kita, ya, kemerdekaan yang bukan untuk kita gunakan semaunya kita, memuaskan keinginan daging kita, bukan itu yang Tuhan mau, tapi kita mempergunakannya dengan patuh, tunduk, taat kepada kaidah-kaidah atau perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan, supaya kehidupan kita tetap memancarkan identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai terang dan garam. Ya, karena itu sampai di sini perjumpaan kita atau diskusi kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini, dan setelah itu nanti kita akan nanti ada beberapa hal yang perlu diumumkan ya. Nah, itu untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, saya meminta untuk Pendeta Bunsui boleh menutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memampukan kami untuk berdiskusi, untuk merenungkan, dan untuk bersyukur kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sudah bicarakan bersama. Bapa, Engkau sudah menjadikan kami orang-orang merdeka dalam Tuhan.
Oleh sebab itu, biarlah kami bisa mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu dengan tunduk dan taat kepada Tuhan saja. Bapa berdoa untuk semua yang ikut di dalam acara ini. Berkatilah kesehatan masing-masing, berkati keluarga masing-masing, berkati usaha dan pekerjaan masing-masing. Biar setiap orang, kami setiap hari, menerima anugerah Tuhan, dan kami selalu bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari Presiden kami Bapak Joko Widodo, sampai dengan semua aparat pemerintahan di desa, di kepala-kepala lorong. Tuhan, tidak ada satupun yang terluput dari perhatian Tuhan. Di mana Tuhan memimpin, menuntun, memberikan hikmat bijaksana, biarlah mereka selalu menjalankan yang benar di dalam memerintah rakyat Indonesia. Sehingga rakyat kami, negara kami semakin maju dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih untuk penyaji kita pada malam hari ini, ya, Pendeta Bunsui dan juga didukung Pendeta Parlindungan. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah hadir. Ya, saudara, hal yang ingin saya sampaikan atau ingatkan adalah bahwa kita ini Faith Dialog itu tujuannya adalah supaya kita semakin, ya, boleh bertumbuh lah ya. Kita di dalam iman kita itu bisa semakin dalam, semakin kuat, semakin kokoh. Dan kalau ada orang yang sedang mencari kebenaran, ini juga kesempatan untuk kita boleh menyatakan atau memperdengarkan kebenaran itu. Karena itu di pertemuan-pertemuan ke depan boleh kita ajak saudara-saudari kita, mungkin anggota keluarga untuk ikut. Katakanlah ya cuma 1,5 jam kok gitu ya, daripada nonton Korea doang gitu ya, atau cuma ngikutin berita-berita COVID saja. Ya kita coba ikuti sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan bermakna ini gitu ya. Dan ini video-videonya juga kita bisa pakai untuk penginjilan ya, terutama untuk meminimalisir gesekan-gesekan dengan saudara-saudari kita mungkin di dalam keluarga, supaya sama-sama bisa paham ya. Paling tidak saudara-saudari kita yang belum percaya bisa paham pandangan Kristen bagaimana, dan mungkin kita juga bisa memperluas pandangan kita tentang pengajaran dari agama lain gitu ya. Tentu saja dengan satu sikap saling menghargai dan saling menghormati, bukan untuk menjelekkan atau untuk menjatuhkan. Ya. Dan satu lagi yang ingin saya ingatkan bahwa setiap kali Faith Dialog ini direkam dan juga di-upload di YouTube ya. Jadi kalau saudara-saudari ketinggalan, entah itu 1 pertemuan atau 2 pertemuan, atau bahkan hari ini baru pertama kali join gitu ya, saudara boleh nanti cek di YouTube, saudara bisa ketik saja di situ Faith Dialog gitu ya. Faith Dialog, kalau saudara melihat yang upload itu namanya Faith untuk huruf besar semua, berarti itulah video yang saudara bisa ikuti ya. Tadi ada Evan misalnya kan mungkin masih punya pertanyaan gitu ya, yang sebenarnya kita sudah jawab. Nah, di situ nanti saudara boleh boleh cek lagi. Ya, ya pertemuan kita sebenarnya sampai di sini, tapi saya melihat di sini Ciliung mau sedikit sharing. Kalau boleh singkat ya Ciliung, boleh, silakan. Oke, masih dikasih waktu ya, terima kasih ya Contoh. Ya. Saya merasa kalau orang yang memegang kebenaran itu otomatis dia adalah orang yang merdeka. Ya kan? Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu hidup ini seperti setiap hari ya, hidup kita ini seperti prajurit Kristus. Setiap hari kita berjuang dalam tutur kata, berjuang dalam pengendalian emosi, berjuang, itulah semua buah Roh Kudus itu yang tertulis tadi itu di Galatia itulah yang harus kita perjuangkan. Buah Roh Kudus itulah yang harus tiap hari kita perjuangkan. Itulah makanya kita hidupnya seperti prajurit Kristus, tiap hari berjuang dan berjuang terus. Ya gitu aja kira-kira dari saya. Ya, ada tambahan satu lagi ya. Iya, silakan, Si Lili. Nah, ini memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Subunsui, itu cuma pilihan kita adalah menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Semuanya di tangan masing-masing gitu. Terima kasih. Ya, pilihlah untuk jadi hamba kebenaran, karena firman Tuhan berkata kebenaran itulah yang membebaskan kita. Ya. Membebaskan kita.
Oke, terima kasih untuk perjumpaan pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di dalam Fit Dialog minggu depan. Selamat datang untuk semua Joyce yang malam ini bergabung. Ya, Kak Selama ini nebeng dengan saya, sekarang Ya. sendiri. Ya. Hari ini pakai sendiri HP sendiri ya. Tapi Di depan kita videonya akan masih melayani dimatikan. Pendeta Suramaya. Ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Yuk. Wan An. Bye, Wan An. Wan An. Berkati Selamat semuanya malam ya. semua. Malam. Yang dari jauh ya, Ya. Senggarang, Tuhan Senggarang. memberkati. Ya,